Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hadirin sekalian, sebelum saya masuk materi, saya akan menyampaikan sebetulnya kalau saya bagi itu teori berpikir level itu ada 1, 2, 3 untuk membuktikan sebuah kebenaran, gitu ya. Teori berpikir level 1 itu adalah berpikir membuktikan kebenaran secara langsung dan pasti benar, ya. Contohnya apa? Misalnya ini saya pegang, ini apa Pak? HP. Pasti benar enggak? Nah kan gampang toh. Nah sebelum itu saya perdalam lagi, apa itu bisa syarat berpikir? Syarat berpikir itu adalah ada 4. 1, ada fakta yang dipikirkan. Ada indera untuk menangkap fakta. 3, ada ad-dimak atau akal. Yang keempat, ada pengetahuan sebelumnya atau maklumat sabikot. Gitu ya. Mungkin anak umur baru 2 tahun, ini apa nak? Kalau dia tidak pernah melihat HP dan dijelaskan ini HP, dia nggak bisa jawab ini HP. Itu namanya pengetahuan sebelumnya. Misalnya anak SD kelas 5 atau kelas 6, saya kasih soal tentang apa namanya turunan, matematika turunan, gitu ya, atau perkalian vektor. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, karena dia belum punya pengetahuan sebelumnya tentang itu. Nah, kebenaran langsung gampang saja. Ini HP, pasti benar. Ini apa ini? Gelas berisi air, pasti benar. Ya, maka kebenaran itu tidak bisa ada yang diragukan dalam masalah kita. Itu 1. Jadi kebenaran langsung cukup dilihat atau dengan indera yang lain dan itu bisa dipastikan benar. Ya. Kedua, ada kebenaran yang kita membuktikan suatu hal yang gaib. Gaib itu apa? Kejadian masa lalu itu gaib. Ya. Kakek kita nomor 3 ke belakang siapa? Itu gaib bagi kita. Betul Pak ya? Nah, kemudian masa yang akan datang itu juga gaib. Nanti di alam kubur ada apa, di akhirat ada apa, itu gaib. Dan sesuatu yang tersembunyi di gudang itu ada apa? Saya nggak tahu. Itu gaib. Maka untuk membuktikan kebenaran yang gaib itu harus ada petunjuk yang disebut dengan dalil. Dan kita bisa berpikir sesuatu yang gaib hanya berdasarkan petunjuk atau dalil itu, gitu ya. Maka contoh Pak. Tapi ini bisa menghantarkan kebenaran yang pasti. Contoh, di desa itu jalannya agak berpasir, gitu misalnya ya, belum aspalan, baru hujan, kemudian setelah hujan itu ada mobil lewat, ada pernyataan begini. Lihat pagi hari, tadi malam ada mobil yang lewat di jalan ini. Apa dalilnya? Ada bekas ban. Saya tanya Pak, pernyataan orang tersebut 100% benar enggak? 100%? Siapa yang jawab 100% benar? Bahwa tadi malam ada mobil yang lewat, buktinya, dalilnya ada bekas ban di jalan ini, masih kelihatan ini. Karena pasir basah Pak ya. Siapa yang menjawab pasti benar itu? Pasti. Siapa yang tidak pasti? Kenapa Pak? Karena mungkin gerobak. Bagus sekali. Tidak bisa 100% benar. Karena bekas ban itu bisa mobil, bisa gerobak, dan lain-lain yang ada bekas bannya. Itu tidak 100%. Walau mungkin hampir mendekati 100% benar mobil. Mungkin ketika dilihat presisi dan sebagainya, ukuran ban dan sebagainya ya. Tapi tidak menghantarkan 100% benar. Gitu ya, itu berdasarkan dalilnya. Nah sekarang pertanyaan saya, buatlah pernyataan dengan dalil yang sama bekas ban bahwa sesuatu itu pasti terjadi dan pasti benar. Buat pernyataan tentang dalil bekas ban tadi Pak, yang semua orang setuju dan itu pasti benar. Buat pernyataan, nyambung Pak yang saya maksud. Dalilnya sama, bekas ban, tapi buatlah pernyataan. Kalau tadi pernyataannya kan tadi malam ada mobil yang lewat. Buatlah pernyataan lain dengan dalil yang sama, yang pasti semua orang sepakat dan pasti benar. Wah. Saya akan bikin pernyataan begini. Tadi malam ada mobil yang lewat dan dalilnya ada bekas ban. Buat pernyataan yang pasti benar. Yang pasti benar itu pasti ada yang membekasi jejak ban itu. Pasti ada yang membekasi. Benar enggak Pak? Pasti benar enggak itu? Pasti ada yang membekasi. Entah itu mobil, entah gerobak, entah apa. Pasti benar enggak pernyataan itu? Nah, itu contoh Pak ya.
Kayaknya sepele tapi angel mikirnya. Jadi pasti ada yang membekasi. Buktinya apa? Ini ada bekasnya. Iya, entah itu mobil atau yang lain. Nah, itu contoh pernyataan yang pasti benar. Siapapun yang akalnya sehat pasti benar. Dan yang ketiga, itu ada kebenaran konsep. Ya, kebenaran konsep. Contoh begini, kalau saya ditanya kuliah atau apa, riba itu apa? Itu pertanyaan ujian atau sekolah mungkin di perbankan. Riba itu apa? Iya kan? Dijawab. Iya. Kemudian bunga bank itu apa? Bisa jawab. Tapi adakah soal begini, Pak? Riba itu benar atau salah? Ujian ada, Pak, begitu, Pak. Contoh lagi, demokrasi itu apa? Mungkin ada PPKN, PKN. Tapi adakah pertanyaan ujian, demokrasi itu benar apa salah? Nggak ada itu. Nah, itu berpikir tentang konsep, kebenaran sebuah konsep. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran sebuah konsep, bagaimana tujuan hidup yang benar. Maka untuk bisa menjawab pertanyaan itu, harus dijawab dulu itu. Nanti dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan. Itu harus jawab dulu. Kalau tidak bisa jawab itu, dia nggak akan bisa menghantarkan sebuah jawaban yang pasti benar. Makanya orang barat itu hanya berpikir level 2 saja. Ya, kebenaran saintifik saja. Dia tidak pernah berpikir kebenaran sebuah konsep. Makanya banyak yang masih kafir. Dia tidak bertanya, Islam itu benar dah, Kristen itu benar dah, Hindu itu benar dah misalnya. Dia tidak berpikir itu. Bahkan agama nggak jadi prioritas dalam pikirannya. Nah, kenapa? Karena dia tidak memikirkan sebuah kebenaran konsep. Gitu ya. Makanya hidupnya banyak yang salah. Kebenaran konsepnya nggak dikaji. Nah, hari ini kita belajar itu, Pak, supaya nanti ketika kita itu menilai sebuah kebenaran konsep, itu kita akan gamblang, clear. Gitu ya. Contoh kebenaran konsep, Pak. Orang yang mencuri laptop seharga 5 juta misalnya, dia divonis hukum 2 tahun. Itu benar salah, Pak? Menurut KUHP pasal 216 sekian-sekian misalnya, itu dihukum 2 tahun. Pak Hakim memutuskan buktinya sudah dan dia mengakui, di penjara 2 tahun. Benar salah itu putusan itu? Oh, bingung, Pak? Bingung, Pak? Jadi rasa saya begini, dasar keputusannya itu apa? Jika dasar keputusannya berdasar kepada sesuatu yang sumbernya salah, maka hasilnya salah. Walaupun benar menurut musyawarah atau keputusan. Betul, Pak? Contoh, menurut adat kebiasaan di daerah Moroseneng, itu kalau datang podo senengnya bayar, oke. Gitu, Pak? Kan benar itu? Benar kan? Apakah itu benar? Oh, kalau begini jelas, sampean jawabnya salah itu. Salah itu. Walaupun sepakat, setuju. Iya kan? Aturannya yus ngono kuwi, ya. Tapi Anda jenengan yang akan jawab salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Sumbernya salah. Sama, keputusan tadi sumbernya salah. Mestinya tidak 2 tahun, tetapi yang betul apa, Pak? Potong tangannya yang betul, Pak. Tiwas protes salah. Malah lebih berat. Oke, kita masuk ke sini sekarang. Saya ulang sedikit dulu, pernah kita bahas. Kenapa orang itu kok banyak yang sesat, banyak yang salah, termasuk berpikir level 3? Karena mereka mencari kebenaran bukan dengan berpikir, tetapi dengan perasaan. Ini saya ulang-ulang agar nancep betul, Pak. Jadi agama-agama lain yang dipeluk selain Islam, itu pasti cara memeluknya bukan dengan berpikir. Oleh karena itu Islam itu akidah akliyah sebenarnya. Akidah yang proses pengimanannya harus menggunakan berpikir. Dengan begitu Allah simpulkan la ikraha fiddin. Allah sampaikan tidak ada paksaan masuk Islam. Karena telah jelas yang hak dan yang batil, dan itu harus dipahami dengan proses berpikir. Nah, jadi kalau manusia itu mencari kebenaran dengan perasaan, itu hanya diukur dengan suka dan tidak suka, tertarik tidak tertarik, senang tidak senang, akhirnya berujung pada pokoknya. Jenengan kalau dialog sama non muslim, saya jamin perasaan, ujung-ujungnya pokoknya. Maka akan bersifat subjektif, kebenaran yang hanya bisa dinikmati atau diakui sendiri, tidak bisa bersifat objektif, ya, dan bersifat emosional. Kalau didesak terus marah,
gitu ya. Makanya kadang orang nggak pinter itu Pak, nih di debat marah. Iya, okol yang dipakai. Jadi tidak pada masalah yang dibicarakan, pribadinya ditunjuk. Ini debat di TV kan banyak gitu ya. Jadi mestinya kan harus berpikir argumentatif. Nah, ini tidak berpikir banyak. Kenapa? Biasanya bela yang salah itu. Gitu ya. Kalau bela yang salah atau bela kebohongan itu biasanya pokoknya, ya kan. Tapi nek bela yang benar, dia akan punya alasan yang argumentatif, gitu ya. Bersifat emosional dan tidak bisa menghantarkan kebenaran. Nah, kemudian kalau kita menggunakan akal, pasti memiliki alasan atau argumen, dan argumen itu bisa ditanyakan dasarnya terus sampai benar, gitu ya. Nah, berujung pada pemikiran yang mendasar. Pemikiran mendasar itu apa? Dari mana, untuk apa, dan mau kemana hidup ini? Min aina itu liman itu ilail masir. Dari mana saya berasal, untuk apa hidup ini, dan mau kemana? Kita mau bahas untuk apa hidup ini kan gitu. Gitu. Pertanyaan dasar itu, maka nanti akan bersifat objektif dan rasional. Artinya semua orang bisa menerima yang berakal sehat. Iman kafir itu bisa menerima bahwa itu benar. Sampai seperti itu Pak, yang saya ingin sampaikan ya. Kemudian dapat menghantarkan kebenaran, ya, karena bersifat argumentatif dan bersifat objektif dan rasional, bisa dipertanggungjawabkan alasannya. Siapa yang punya akal sehat, berpikir sehat, pasti akan ketemu. Wih, itulah akidah Islam. Itulah tujuan hidup yang mau kita bahas. Pasti benar, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, apa tujuan hidup manusia dan bagaimana memahaminya? Kita tanya dulu di sini. Dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan ini? Ini serius Pak hidup ini, karena hidup cuma sekali. Kalau sudah mati selesai kita ini. Tidak ada mengulang dan tidak ada perbaikan ya. Dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan? Kita harus berpikir Pak. Nah, tadi saya bilang, ketika kita berpikir asal muasal alam manusia dan kehidupan, ini sesuatu yang di indera langsung, maksudnya kebenaran langsung atau gaib Pak? Level 2 atau level 1 ini? Kalau kita berbicara asal muasal manusia, alam dan kehidupan, gaib, karena itu masa lalu, ya kan? Tapi ini kita bisa indera tiga ini secara langsung. Manusia bisa kita lihat, alam semesta bisa kita lihat, kehidupan juga bisa kita lihat. Ini yang bisa kita pikirkan. Ini dalilnya, gitu loh bahasa saya tadi. Dalilnya itu. Nah, kemudian buatlah pernyataan gitu ya, yang manusia itu pasti benar. Ini sudah muncul semua karena saya tidak bisa slideshow ini ya. Bermasalah. Pernyataan yang pasti benar, manusia itu sifatnya terbatas. Semua mengakui enggak? Mengakui. Teratur. Kalau makan nasi keluarnya ya BAB gitulah gampangannya. Teratur. Jantung kita teratur, semua teratur. Terpaksa. Ini itu terpaksa. Jenengan terpaksa jalan di atas bumi, bukan bisa terbang. Terpaksa. Semua sudah terpaksa. Kita terpaksa ciptakan laki-laki. Betul, Pak? Nah, kemudian serba kurang, lemah. Betul? Semua mengakui? Kemudian tergantung yang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri ya. Nggak ada udara, nggak bisa hidup. Kemudian alam semesta sama, kehidupan juga sama. Coba pernyataan di bawah ini yang saya tulis di bawah ini, mana yang nggak benar, mana yang nggak setuju, dan ini mana yang tidak 100% benar sifat-sifat ini. Saya harus ngomong 100% terus ini hari ini, karena pasti benar ya. Setuju? Semua benar? Ada kata-kata yang perlu diklarifikasi? Sepakat? Yang kafir, yang iman percaya ini benar? Maksudnya sifat-sifat alam manusia kehidupan ini semua percaya, kafir dan iman? Ya, setuju 100%. Siapa bisa mendebat bahwa sifat ini salah? Jenengan terpaksa jalan, tidak bisa terbang, itu terpaksa. Artinya diberi keterbatasan yang dipaksa. Jantung ini terpaksa berdenyut, kita nggak bisa menghentikan. Ya kan? Kita terpaksa kulitnya warna sawo matang, tidak putih. Ya kan? Dan seterusnya. Oke, setuju? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang logika berikutnya begini. Jika alam manusia dan kehidupan ini mustahil azali, karena manusia tadi alam semesta akan ada sifat yang pasti terbatas. Betul Pak ya? Kalau terbatas itu dia butuh yang lain. Betul ya? Kalau dia butuh yang lain, berarti dia pasti ada yang menciptakan. Jadi pasti ada yang penciptanya itu. Karena tadi alam manusia kehidupan itu sifatnya terbatas. Kesimpulannya gitu ya.
Saya pasti ada menciptakan, dulunya saya juga nggak ada. Ya, pasti ada pencipta. Nah, sekarang kalau saya bilang pasti ada penciptanya itu semua sepakat enggak? Yang sehat akalnya semua sepakat enggak? Mestinya orang ateis juga harus sepakat itu. Kalau nggak sepakat dia nggak punya alasan itu. Coba alasannya ateis nggak mengakui itu ada pencipta itu apa? Nanti kan mudah dibantah itu. Oh itu evolusi. Terus bumi ini evolusi ini ceritakan coba. Kok iso cerita itu dasarnya dari mana? Dan sebagainya dan sebagainya. Dia tidak akan bisa. Sesuatu ini saja mesti ada yang buat kok. Masa alam semesta nggak ada yang buat. Iya kan? Nah, jadi ada penciptanya. Maka pencipta itu pasti ada. Nah sekarang kita bahas ini Pak. Ini akidah sudah. Sifat pencipta itu seperti apa? Bisa jadi pencipta itu ada yang menciptakan. Bisa jadi pencipta itu menciptakan sendiri. Bisa jadi pencipta itu bersifat azali. Dulu saya tanyakan, bersifat azali itu apa Pak? Tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, yang paling awal, paling akhir. Tidak ada yang mengawali, tidak yang mengakhiri. Itu ya, itu azali. Nah sekarang, apakah si pencipta itu ada yang menciptakan? Ini yang pertama. Pencipta itu ada yang menciptakan, benar salah itu Pak? Pasti benar apa pasti salah? Pencipta ada yang menciptakan. Pasti benar apa pasti salah? Sudah ada jawaban loh Pak. Mustahil. Enak ini slide-nya karena nggak slide so. Sudah ada jawaban. Mustahil. Kenapa mustahil? Kalau dia itu diciptakan yang lain, dia bukan pencipta, dia makhluk. Maka nggak mungkin pencipta alam semesta ini ciptakan yang lain, berarti dia juga makhluk. Oleh karena itu mustahil kalau pencipta ada penciptanya. Betul Pak? Bisa diterima kan? Yang kedua, pencipta menciptakan dirinya sendiri. Benar salah? Pasti salah, karena dia sebagai pencipta sekaligus sebagai makhluk dalam waktu bersamaan. Akal nggak nyambung itu. Saya bikin saya sendiri. Siapa menciptakan kamu? Saya sendiri. Kira-kira saya waras nggak itu? Coba jenengan umumkan, saya yang menciptakan saya sendiri. Waras nggak? Nggak waras sih gua sebenarnya. Nah, sama, berarti mustahil. Maka yang benar pencipta harus bersifat azali. Ya, yang pasti benar pencipta bersifat azali dan wajibul wujud, wajib ada. Kenapa wajib ada? Karena ada bukti yang diciptakan. Adanya sesuatu yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Oke, berarti kesimpulannya asal muasal manusia, alam dan kehidupan pasti ada penciptanya. Penciptanya bersifat azali dan wajib ada. Berarti kalau Tuhan itu bersifat azali, maka yang menuhankan sesuatu yang tidak bersifat azali pasti salah. Dan selain agama Islam begitu akidahnya, iya kan? Nasrani bilang Isa anak Allah, iya kan? Ini yang ngomong Quran, yang ngomong Allah sendiri. Agama yang lain Tuhannya nggak jelas itu, karangan itu. Ya, oleh karena itu sebenarnya gampang. Agama selain Islam salah itu gampang, cukup dengan slide ini cukup, gitu ya. Mungkin ada orang kafir duduk di sini, silakan. Kalau mau apa memperdalam ini. Orang kafir itu jangan dianggap anu ya Pak. Sebutan kafir itu jangan ekstrem, enggak, biasa. Ya ayyuhalladzina kafaru, banyak ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafir itu masih tertutup kan, belum terbuka imannya gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk apa tujuan hidup manusia? Kita harus berpikir dan apa jawaban yang pasti benar. Gitu Pak ya. Jadi apa tujuan hidup manusia dan kita harus berpikir apa jawaban yang pasti benar. Nah sekarang ini Pak, kalau di dalam metode survei gitu ya, banyak manusia itu kalau ditanya si fulan A untuk apa hidup, cari makan, si fulan B mencari kekayaan, si fulan C untuk bersenang-senang, untuk kawin, bahkan memang hidup ini ada yang bilang untuk kawin karena manusia ini butuh kawin ya. Kemudian untuk menjadi orang terkenal, untuk menguasai dunia, untuk memakmurkan dunia, untuk beribadah kepada Tuhan, menjadi wakil Allah di dunia, untuk mencari ridho Tuhan. Nah ini sudah ada slide-nya, enak jawabnya. Ini jawaban ini benar apa salah Pak? Sudah ada bocorannya, tidak usah mikir. Benar salah ini? Relatif jawabannya, tulisannya gede. Kenapa relatif Pak? Nah, ini sing angel lagi. Kenapa relatif? Orang yang tentu dan nyata itu pasti berbeda. Pasti. Kenapa berbeda?
Pola pikirnya berbeda karena akan bersifat individual. Karena dia berdasarkan pada pemahamannya masing-masing menurut ya informasi yang dia terima masing-masing. Ya kan? Maka akan berbeda jawabannya dan bersifat relatif, tidak semua salah dan tidak semua benar. Kenapa? Karena diserahkan kepada manusia. Supaya benar tujuan hidup ini untuk apa? Ini pertanyaan, Pak. Kalau ini pertanyaannya kan tadi, apa tujuan hidup Anda? Nah, sekarang buat pertanyaan yang supaya nanti jawabannya pasti benar, Pak. Tentang tujuan hidup. Apa tujuan hidup Anda? Itu pertanyaan yang salah untuk bisa mengantarkan sebuah kebenaran, karena jawabannya akan relatif. Betul ya? Tapi buat pertanyaan yang pasti nanti jawabannya benar tentang tujuan hidup. Pertanyaannya harus diubah. Jangan apa tujuan hidup Anda, tetapi apa tujuan? Ayo, yuk. Apa tujuan? Betul, Pak. Apa tujuan pencipta menciptakan Anda? Itu yang betul pertanyaan itu. Maka harus diubah pertanyaannya yang bawah ini. Apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Kalau begini pertanyaannya, kan jawabannya semua orang nggak bisa jawab aslinya. Iya kan? Butuh apa? Butuh informasi atau dalil. Butuh informasi dari pencipta. Apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Apa jawaban yang pasti benar? Manusia membutuhkan informasi dari pencipta. Kan begitu. Nah, kemungkinan ada 3. Bisa jadi manusia mencari informasi kepada pencipta. WA, Pak, telepon, ya Allah, aku ini ciptaan untuk apa sih? Terus dijawab WA oleh Allah. Kira-kira bisa nggak? Atau datang ke alamatnya Allah di mana? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang pertama ini nggak bisa. Manusia mencari informasi sendiri ke Allah nggak bisa. Yang kedua, pencipta memberi informasi kepada manusia. Mungkin? Sudah terjadi? Sudah. Apa buktinya? Diutus para nabi dan rasul. Terakhir Nabi Muhammad dan diberikan hidayah hidayah berupa Al-Quran ya. Jadi irsad wal bayan, petunjuk dan penjelasan. Ya. Jadi pencipta memberi informasi melalui para utusannya. Kemudian pencipta tidak memberi informasi. Ini mungkin enggak? Enggak, sudah, karena sudah terbukti memberi gitu ya. Sekarang kita bahas, Pak. Kemungkinan yang benar begini menurut akal. Jadi kalau pencipta itu tidak memberi informasi, itu konsekuensinya manusia bebas berbuat, Pak. Ini kan penting sekali. Jadi kalau kapitalis hidup ini bebas berbuat, itu berarti menganggap Allah nggak kasih informasi itu. Semua menghalalkan segala cara, azasnya manfaat. Pokoknya anak manfaatnya dipakai. Judi ada manfaatnya dia pakai, ya kan? Minuman keras ada manfaatnya harus dipakai aja. Ya, karena apa? Karena menganggap adalah hidup ini bebas. Nah, ini seperti Tuhan tidak memberi informasi. Kalau Tuhan tidak memberi informasi, Allah nggak memberi informasi, konsekuensinya manusia bebas mengatur kehidupannya. Itu tidak ada surga neraka. Kan tidak begitu kan? Nah, berarti ini kan logika konsekuensi begitu, Pak ya. Jadi jenengan nanti kalau masuk neraka protes saja sama Allah. Loh, sampai nggak ngirim nabi dan rasul ya Allah. kan bisa protes. Allah dolim nanti nggak dikasih tahu tujuan hidup kok cukup disiksa. Ya saya kan nggak tahu ya Allah, kan gitu. Nah ternyata Allah kasih sehingga tidak ada alasan itu nanti di akhirat. Dan Allah memang jamin di dalam surat Al-Isra ayat 15 itu, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami nggak akan menghadap sebelum kami utus rasul. Itu fair, Gusti Allah fair. Jadi nggak tak siksa bagi orang yang belum dengar peringatan dari saya. Karena dia memang nggak tahu. Nah, fair itu Allah. Surat Al-Isra 15. Nah, maka kemudian yang kedua, kemungkinan kedua, jika ada informasi, akal kita berpikirnya gimana? Ada informasi, Rek. Kita ini tujuan hidup sudah diinformasikan Allah. Ya kan gitu. Diutus para nabi dan rasul. Maka tugas akal kita berikutnya apa? Membuktikan apakah informasi tersebut benar-benar dari pencipta. Karena banyak yang mengeklaim kitab suci berasal dari pencipta, betul kan? Kitab suci A katanya dari pencipta, kitab suci B dari pencipta, dan seterusnya. Maka akal kita harus berpikir
bagaimana membuktikan benar-benar informasi itu dari pencipta. Sekarang saya tanya, misalnya kitab Injil itu semua benar nggak, Pak? Semua benar nggak isinya? Nggak benar kan? Semua nggak benar maksud saya. Berarti ada yang benar dan yang salah. Dan itu pasti karena banyak bertentangan. Bahkan jumlah ayatnya saja nggak sama antara kitab itu sama-sama Injil ya. Berarti itu tidak bisa dipercaya 100% benar. Tapi yang lain juga sama. Maka yang mau kita buktikan adalah Al-Quran. Gitu ya Pak ya. Nah sekarang Al-Quran itu bisa kita indra, bisa kita dengar. Apa yang pasti benar terhadap fakta Al-Quran? Tadi kan berpikir level 2 ya. Apa yang pasti benar tentang Al-Quran Pak? Oh ya, tidak ada perubahan. Yang orang kafir iman itu setuju. Apa fakta Al-Quran yang pasti benar? Sudah ada jawabannya Pak? Sudah ada jawabannya itu. Nomor 4, kotak nomor 4. Al-Quran pasti berbahasa Arab. Semua sepakat? Kafir iman sepakat? Seluruh dunia sepakat yang akalnya sehat? Nah itu yang dimaksud kebenaran pasti. Quran itu pasti berbahasa Arab. Ini fakta. Ya, tidak bahasa Jawa atau bahasa yang lain. Maka kalau Quran ini berbahasa Arab, ada kemungkinan 3. Yang pertama, oh berarti Quran itu mungkin karangan orang Arab. Bisa jadi. Yang kedua, Quran itu karangan Nabi Muhammad karena beliau menyampaikan secara fakta, ya. Dan beliau juga orang Arab. Bisa jadi Quran itu berasal dari Allah. Nah, sekarang akal baru menimbangkan begitu, Pak. Kalau Quran itu karangan bahasa Arab, ternyata di dalam fakta sejarah dan diabadikan sebagian di dalam ayat-ayat Al-Quran, karena Rasulullah dituduh itu karangan Rasul, maka Rasulullah membalas, wahai orang-orang Arab yang pintar, kalau Quran itu kau tuduh karangan saya, buat semisal Al-Quran, buat semisal 10 surat Al-Quran, saling sedikit lagi buat semisal 1 surat saja semisal Al-Quran. Fa'tu bisurati min misli. Kira-kira bisa Pak orang Arab? Sampai hari ini nggak bisa. Profesor ahli bahasa Arab bisa dikumpulkan lokakarya bikin tandingan 1 surat Al-Quran? Bisa? Nggak bisa. Berarti kesimpulannya apa? Apakah Quran itu karangan orang Arab? Kesimpulannya pasti tidak. Kan itu. Akal bisa menerima, pasti tidak. Itu batil kalau Quran karangan bahasa Arab. Karena faktanya nggak bisa dia sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ini termasuk mukjizat Al-Quran ya. Oke, yang kedua. Nah, apakah Quran itu karangan Nabi Muhammad? Jawabannya? Alasannya? Alasannya sudah ada di slide. Logika sederhananya begini, apakah Quran itu karangan bahasa Arab? Jawabannya di sini, cukup sederhana. Ya, Rasulullah itu orang Arab, suku Quraisy, betul? Orang Arab, suku Quraisy, berbahasa Arab. Selama seluruh orang Quraisy yang pinter-pinter, ya, sastra bahasa Arab, dia tidak bisa membuat semisal 1 surat saja Al-Quran, apalagi cuma seorang Rasulullah yang umi. Kalau seluruh orang Surabaya nggak bisa bikin, apalagi saya sendiri, gampangannya begitulah. Berarti Quran itu karangan Nabi Muhammad itu benar apa salah? Pasti benar apa pasti salah? Pasti salah. Jadi pakai yang pasti-pasti ini Pak. Nah, oleh karena itu kalau Quran itu karangan Nabi Muhammad, batil. Maka yang benar pasti Quran itu apa? Wahyu dari Allah, firman Allah, kalamullah dari Allah. Itu yang pasti benar. Nah, kalau isinya Quran itu pasti benar, berasal dari Allah, maaf, pasti isinya pasti benar, informasinya pasti benar. Wah, berislam begini kan dadi ayem. Ada tumak ninah fil qalbi. Kenapa? Yamnaul akal. Kenapa ada ketenangan di dalam hati? Karena memuaskan akal, nggak ada keraguan. Ini agama yang lain nggak bisa itu Pak, mesti ragu akidahnya, dalam keraguan. Ini hebatnya Islam seperti itu Pak. Jadi Quran itu pasti wahyu dari Allah, bisa dibuktikan dengan akal, karena memang itu bisa diindra langsung, ya.
dan isinya pasti benar. Maka kalau sudah Quran itu informasi dari Allah, isinya pasti benar, kan gampang. Apa tujuan pencipta? Menciptakan manusia. Tinggal cari informasi ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia, dan itu jawabannya pasti benar. Fik. Nek menyalahi itu mesti salah. Oh, ini kan temanya kan itu ya. Sudah terjawab kan? Nah, maka siapa yang hidupnya menyelisih tujuan pencipta, menciptakan manusia, pasti salah hidupnya itu. Gitu ya. Nah, sekarang apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Kita harus buka Al-Qur'an. Apa informasi dari Al-Qur'an? Kita buka. Ternyata hafal semua sudah. Hafal semua di sini kan? Sudah disampaikan. Tapi kronologi di dalam pengkajian ini kan jarang yang menyampaikan kronologi berpikirnya. Ujuk-ujuk aja dibaca. Nah, ini agama sebagai informasi, bukan kajian namanya. Karena ini sekedar informasi, biasanya nggak serius di dalam kehidupan ini. Padahal kalau dikaji seperti ini, mestinya hidup kita jadi clear. Hidup ini untuk apa? Jelas ini. Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Jelas, clear. Maka ketika kita hidup tidak dalam orientasi ibadah, mesti salah. Oh, jadi ibadah kok akeh korupsi tuh. Ini mesti salah. Ya kan? Jadi ibadah kok hidupnya nggak sesuai aturan Allah, perintah larangan tuh ya. Mesti salah. Dan salahnya nanti fatal karena ada hukuman di akhirat, ada risiko di akhirat kalau tidak taat. Nah, kita bahas sedikit ini Pak, makna penafsirannya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini ada huruf ma, di sini ada huruf illa. Ma itu harfun nafi dan illa itu harful istighna. Kalau ketemu ma dan illa, tidak dan kecuali gitu ya, maka maknanya mengandung al-hasr, yaitu pembatas. Seperti la ilaha illallah, ada ilah, ada la, ada illah, itu sama. La ma'budu illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau kita terjemahkan begini, dengan menggunakan bahwa itu mengandung makna terbatas, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya dan hanya untuk beribadah. Allah menciptakan jin dan manusia hanya dan hanya untuk beribadah. Maknanya harus itu. Jadi kalau hidup kita ini tidak untuk beribadah, itu pasti salah. Mesti salah. Nah, ibadah itu apa? Kan gitu ya. Banyak penjelasan ya. Saya kutip tafsir Tabari insyaallah ini. Jadi, wa ma khalaqtuhum, tidak aku menciptakan mereka jin dan manusia illa liyatadulli bitaati, kecuali hanya untuk merendahkan diri di hadapanku, taat kepadaku. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk merendahkan diri di hadapan Allah, untuk mentaati Allah. Wal khudu'i li amri, dan tunduk pada perintahku. Jadi kalau kita ini hidupnya untuk ibadah sementara menentang Allah, tidak tunduk sama aturan Allah, itu makna ibadah enggak? Enggak, maksiat itu namanya. Dan hari ini banyak orang maksiat, yang kafir saja banyak. Saya sering sampaikan, hari ini manusia hidup di muka bumi ini 8 miliar lebih sedikit. Yang muslim sekitar 25-26%, seperempatnya 2 miliar. Yang muslim saja banyak yang melanggar ya, yang kafir apalagi. Jadi kasihan Pak, neraka nanti penuh ini. 6 miliar yang kafir ini. Tapi jangan tertawa Pak, kita ikut dosa Pak, karena banyak orang kafir tidak kita beritahu Pak. Yang benar yang mana? Ini kewajiban kita ya. Oke, gitu ya. Itu ibadah. Atau ibadah itu ta'atun kamilan wa khudul mutlaqan anil abdi lal ma'bud. Taatnya sempurna, tunduknya mutlak dari seorang hamba kepada Allah, zat yang disembah. Jadi kalau kita ini hidup ini betul-betul untuk ibadah kepada Allah, hamba Allah, kita ini taatnya sempurna, tunduknya mutlak. Kalau sudah sama Allah, sudah sama Al-Qur'an, sami'na wa ata'na. Ini harus saya ulang-ulang, Pak. Saya termasuk terhadap diri saya sendiri. Ini perintah Allah, Rek. Misalnya jenengan Pak pernah berdinas ya, dapat surat edaran dari Diknas Jawa Timur begini-begini. Kira-kira gimana tanggapan jenengan Pak? Laksanakan kan? Itu baru dari kepala dinas atasannya. Ini dari Allah ya Quran, langsung. Surat edarannya dari Allah. Kalau itu dari Allah mestinya lebih apa? Lebih sami'na wa ata'na kan? Dan pasti benar kan? Wong dari edaran atasannya bisa jadi salah tetap dilakukan ya kan? Iya.
Tapi kalau sudah dari Allah itu mesti benar. Nah, supaya pemahamannya benar ya ada metodenya. Ikuti pemahaman Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama mutabar dalam menjelaskan, kan begitu. Ikuti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini tujuan hidup yang pasti benar. Jika menyelisih ayat ini pasti salah, siapapun. Dan jika kita jenengan kita semuanya hidup tidak untuk ibadah, mesti salah. Ibadah dalam pengertian luas ya. Nanti lebih lengkap lagi saya sampaikan slide berikutnya. Jadi pasti salah, Pak. Kalau sudah tahu seperti ini, kira-kira kita hidup di dunia ini sudah clear belum? Untuk apa? Sudah clear kan? Sudah clear, sudah jelas. Dan pasti benar, gitu ya. Dan pasti benar, gitu loh. Nah, kemudian ada ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya yang mirip-mirip tentang tujuan penciptaan. Itu dalam surat Al-Baqarah 30. Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat ya, aku akan menjadikan yaitu khalifah fil ard, yang dimaksud adalah Nabi Adam dan keturunannya. Itu Allah sebut sebagai khalifah fil ard. Ya. Apa itu makna khalifah? Secara bahasa itu adalah pengganti, wakil. Kan betul ya, Pak ya? Yang dimaksud adalah Nabi Adam itu sebagai dan keturunannya itu sebagai wakil Allah, pengganti Allah untuk mengelola bumi ini, hidup di dunia ini diatur sesuai dengan yang memberi wakil. Logikanya pasti begitu loh, Pak, hidup ini. Kan ini nyambung dengan ibadah nanti. Jadi manusia hidup di dunia ini diberi wewenang Allah sebagai wakil Allah. Karena itu sebagai wakil Allah, maka kita mewakili Allah berarti mengelola dunia ini berdasarkan perintah yang mewakilkan. Kan begitu logikanya. Kalau hidup ini tidak sesuai dengan perintah yang mewakilkan, jadi salah. Itu makna khalifah fil ard itu begitu. Maka ketika mengelola bumi, mengelola dunia ini, memimpin tidak sesuai dengan aturan Allah, jadi salah. Contoh salah besar ini. Freeport itu diserahkan siapa, Pak? Amerika kan? Sejak tahun berapa, Pak? Sejak belum lahir saya. 67 ya, sampai sekarang. Ya, habis itu ya. Belum habis sampai sekarang ya. Itu salah bener. Salah itu. Mestinya harus dikelola negara, dikembalikan milik ke rakyat, termasuk batu bara dan macam. Jadi kita ini kaya raya mestinya. Jadi pemimpin kita ini belum menunjukkan khalifah fil ard, walaupun disebut kayak khalifah Umar. Ya, sebelum khalifah fil ard ini kalau jadi pemimpin. Karena khalifah fil ard itu kan sesuai kedudukan masing-masing. Kalau saya pribadi, saya akan sebagai bertanggung jawab pribadi. Kalau saya sebagai keluarga, saya akan bertanggung jawab pada keluarga. Kalau saya sebagai pemimpin negara, bertanggung jawab seluruh negara. Berarti segala tingkat kepemimpinan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, dan cara memimpinnya mestinya sesuai dengan yang memberi mandat mewakilkan, yaitu Allah. Bukan rakyat. Kan wakil rakyat, mandat rakyat. Untuk rakyatnya piye? Faktanya kan karepe dhewe-dhewe. Cuma disuruh nyoblos saja kan? Nah, itu salah. Yang benar dia harus sadar dia itu sebagai wakil Allah. Itu yang benar nanti, dan hidupnya untuk beribadah. Jadi kalau mimpin itu beribadah, mesti hasilnya akan terjadi kesejahteraan, keadilan. Tapi kalau mimpin tidak untuk ibadah, seperti sekarang ini. Kenapa? Tujuannya salah. Ini resikonya berat, Pak. Kalau semakin tinggi jabatan, tujuan hidupnya salah, itu resikonya berat, dampaknya juga besar itu kerusakannya. Hari ini APBN kita dari pajak berapa persen, Pak? 82. Ini yang dengar 82, 80 berapa orang, Pak? Sudah banyak yang dengar ya. Kira-kira sehat enggak ini? Enggak sehat. Sakit loh, Pak. Saya itu sakit. Mosok servis 1 juta, pajaknya 110 PPN. Ya. Padahal tukang becak Mbak cari duit 110 itu susah ya. Susah. Tarik terus. Sementara aset milik kita, rakyat SDA, diberikan asing, dan kerja sama-sama pejabat kan mesti ya, dan sama-sama dapat lah ya, itu sudah sama-sama tahu. Ini tidak termasuk khalifah fil ard, ini menyelisih khalifah fil ard, ini menyelisih tujuan hidup untuk beribadah, dan itu risiko besar nanti di akhirat. Nah, kita jangan sampai hidup ini menyelisih ini.
Bagaimana seluruh aktivitas kehidupan kita dalam koridor beribadah kepada Allah. Seluruh aspek kehidupan kita. Mestinya begitu. Nah, sekarang untuk bisa menjadi khalifah fil ard ya, yang benar, jadi Abdullah hamba Allah yang benar, jadi khalifah fil ard yang baik dan benar, itu kan kita harus tahu aturan yang mewakilkan kita. Aturan Allah, syariat Allah. Agar jadi benar, kan logikanya begitu. Agar ibadah kita jadi benar, kita kan harus tahu aturan cakupan syariat Allah itu kayak apa. Nah, ternyata kalau ajaran Islam, syariat Islam itu cuma saya simpulkan dalam satu slide cukup. Ya. Jadi satu slide cukup dan itu sudah diatur semua. Enak tau ngaji gitu, singkat. Syariat Islam itu cuma mengatur 3 dimensi. Satu dimensi manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah. Cuma dalam 2 hal, yaitu dalam masalah akidah dan ibadah. Coba sama Allah cuma itu aja kan? Ada lagi? Cukup. Akidah, rukun iman sudah cukup ya. Kemudian ibadah ya. Ibadah semua sudah diatur di dalam Islam, kan gitu ya, ibadah. Itu cuma ada 2. Kemudian dimensi yang kedua mengatur manusia dengan dirinya sendiri. Apa itu? Masalah makanan, minuman, bagaimana cara kita makan yang halal, yang haram dan seterusnya. Kemudian masalah pakaian, masalah akhlak. Sudah diatur semua. Nah, dimensi 3 inilah yang kurang lebih 80% syariat Islam. Ya, kurang lebih 80%. Hubungan manusia dengan manusia yang lain berarti ada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kalau kehidupan bermasyarakat dan bernegara pasti ada sistem pemerintahannya. Betul Pak? Ada sistem pemerintahannya. Kalau kemudian sistem pemerintahan itu mesti untuk mengatur ekonomi rakyat, ada sistem ekonomi. Mesti ada sistem sosial, bagaimana interaksi masyarakat itu agar tidak terjadi kerusakan di masyarakat. Ada sistem pidana Islam, kalau yang melanggar sebuah pelanggaran hukum, hudud jinayat dan lain-lain, itu mesti ada sanksinya, iya kan? Ada pidana Islam. Kemudian ada politik pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam, supaya generasi yang ada yang tumbuh ini harus dia punya saksya Islamiyah, pola pikir dan punya sikap yang Islami, termasuk menguasai sains dan teknologi, punya sistem pendidikan. Karena itu untuk melanjutkan generasi, ya harus dididik untuk melanjutkan sistem yang benar, kan gitu. Kemudian ada politik luar negeri, bagaimana mengembang dakwah Islam ke seluruh dunia. Ini semuanya ada di dalam Islam. Kira-kira sudah dipraktikkan belum Pak dimensi 3? Sudah? Belum semua apa sebagian? Belum seluruhnya. Belum seluruhnya jawabannya. Nek enggak dipraktekkan dimensi 3, ibadah kita ini berapa persen ini? 80% enggak terlaksana ini. Karena syariatnya 80% itu kurang lebih. Kan kalau urusan sama Allah kan cuma puasa, sholat, zikir itu aja Pak. Itu saja sama Allah, akidah ya. Sama kita makan minum. Coba dalam kehidupan rumah tangga negara kan banyak sekali ini. Dan hukumnya fardu. Ya kan? Bila pemimpin hukumnya fardu, pemimpin yang sesuai Islam hukumnya fardu, menerapkan syariat Islam hukumnya fardu, mengadili dengan hukum Islam hukumnya fardu dan seterusnya dan seterusnya. Fardu kifayah, bukan fardu ain, ya. Nah, ini belum terlaksana. Jadi kita ini menjadi hamba Allah, tujuan untuk beribadah, tapi belum sempurna ibadah kita karena seluruh perintah Allah belum dilaksanakan. Jadi kata khotib ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ini baru dimensi 1 dan 2. Yang dimensi 3 jarang dibahas para khotib. Entah khotibnya nggak ngerti, takut, atau takmirnya yang takut, atau jamaahnya yang takut. Insya Allah saya bahas Pak, kalau saya khotibnya Pak, asal jamaahnya mau ya. Siap. Saya bahas itu ya. Jadi bagaimana kepemimpinan Islam. Nah, misalnya sistem pemerintahan Islam, mestinya cara memimpin kita niru siapa? Materi yang kemarin Pak, ittiba Rasul kan? Ittiba Rasul. Sistem pemerintahan kita ini niru Rasul apa niru kapitalis? Kapitalis. Kapitalis itu kafir atau iman? Lu sampean maca Al-Fatihah terakhir itu apa, Pak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Minta jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang murkai, bukan jalannya orang yang sesat, Yahudi Nasrani. Lu kok malah jalannya orang sesat dan dimurkai diambil? Terus piye itu? Angel.
Jadi bukan balad dolim, bukan amin, tapi jawabannya dolim. Ngono ya, Pak ya. Aminnya diganti dolim. Angel kandhanane jare. Nah, di sini Pak letak problematika umat Islam. Kenapa umat Islam ini seperti hari ini? Karena memang menyalahi Al-Fatihah yang dibaca setiap hari. Al-Fatihah saja, nggak usah jauh-jauh. Nah, mestinya visi umat Islam itu kalau jadi hamba Allah, jadi khalifah fil ard, dia memimpin peradaban dunia dengan Islam. Mestinya begitu. Jadi Amerika bisa dikalahkan, ditundukkan, Rusia, Cina bisa ditundukkan semua. Bisa nggak kira-kira Pak? Yakin nggak Pak? Bisa. Saya mau cerita sedikit. Rasulullah itu ketika perang Ahzab, perang Khandaq itu ya, bikin parit. Rasulullah kan ada batu yang susah, Rasulullah turun tangan sendiri. Kemudian di apa ya, dengan kapak atau apalah ya, sampai keluar api. Batu kena besi kan api ya. Sebagian riwayat itu apinya sampai ke Persia dan Romawi. Dan bilang Rasulullah, nanti Persia dan Romawi akan kita taklukkan. Kira-kira saya ngomong saya jenengan diguyu agak ya. Diguyu saat itu. Kita ini mau diperangi, dikepung ya, pasukan sekutu Ahzab ya. Kok bayangno akan naklukkan dua imperium besar dunia. Kalau sekarang itu mungkin Rusia, Amerika, Cina gitu ya. Rusia, Amerika. Sementara yang mau mengalahkan cuma negeri Madura saja. Kan kecil Madinah. Ya kan? Gampangannya gitu. Kira-kira bisa nggak? Tapi karena itu Rasulullah memang diutus untuk rahmatan lil alamin, menguasai dunia. Terbukti tidak terkuasai? Terbukti, dan tidak butuh waktu ratusan tahun, 4 tahun beres. Khalid bin Walid itu dan seterusnya tidak berpuluh-puluh ratusan tahun, tidak, 4 tahun beres itu Pak. Padahal mereka perang Romawi dan Persia itu bisa ratusan tahun, ribuan tahun itu. Kalah menang gantian, betul kan? Nah, jadi para jamaah sekalian, kalau kita punya visioner seorang muslim yang benar dan bersama Allah, itu mestinya kita bisa menguasai. Ya, sumber daya alam kita banyak di negeri kaum muslimin. Kalau ini bersatu, gampang itu. Makanya kalau Islam ini memimpin dunia, bisa, dan nanti memang begitu janji Allah kan? Jadi janji Allah itu nanti begitu. Islam akan menguasai seluruh dunia. Kalau kemarin 2/3 dunia selama 13 abad, nanti seluruh dunia. Baru nanti yang gak iman kan tak siksa wajar, mesti tak sampai Islam semua, kan gitu ya. Nah, makanya hadis riwayat Muslim sering saya sampaikan itu, innallaha zawalil arda faraitu masyariqa wa maghribaha. Allah itu menghimpunkan bumi dan aku bisa melihat ujung timur dan ujung barat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa inna mulkal ummati sayablugu manzila minha. Nanti kekuasaan umatku akan mencapai ujung timur dan ujung barat. Hadis riwayat Muslim Pak, silahkan dicek nanti. Ya. Nanti kekuasaan umatku itu sampai bisa ujung timur dan barat. Imam Nawawi menjelaskan, kenapa ujung timur dan ujung barat, Pak? Kok tidak utara dan selatan? Kenapa? Karena utara dan selatan barangkali cukup benua Amerika. Kan dari utara selatan Amerika sudah notok. Ya, dari Kanada sampai Amerika Selatan. Tapi dari timur dan barat itu seluruh dunia, dari Jepang sampai Amerika. Nanti semua dikuasai Islam. Gitu loh, kekuasaan Islam mencapai seluruh dunia. Baru nanti ada gegeran sedikit suksesi kepemimpinan, Imam Mahdi turun, ya. Baru nanti ada Nabi Isa, ada Dajjal, baru kiamat. Insyaallah kiamat sesuai Pak. Karena kepemimpinan Islam belum. Oleh karena itu hari ini setelah kita mengkaji ini, dimensi 3 ini mestinya kita wujudkan supaya visi sebagai penciptaan Allah untuk ibadah bisa terwujud, seluruh syariat Islam bisa diterapkan sebagaimana generasi awal Rasulullah dan para sahabat. Nah, secara pribadi sekarang kita yang melakukan apa? Mari kita jadikan seluruh aktivitas kehidupan kita bernilai ibadah. Ya, hubungan sama Allah, manusia yang benar, yang baik sesuai dengan syariat. Kalau toh dimensi 3 ini belum, mari kita perjuangkan bersama-sama supaya terjadi ridho Allah. Kan Allah bilang, walau anna alal qura amanu wa taqaw lafatahna barakatim minas sama'i wal ardh. Allah kasih barokah dari langit dan bumi itu. Tapi kalau enggak sesuai dengan ya Allah kasih banyak kesulitan. Wa ma'aradu antikri fa innalu masyatan dunka wa nahsyuru yaumal qiyamati ama. Surat Toha. Siapa yang berpaling dari peringatanku akan aku beri kesempitan hidup, banyak kesulitan. Nah, sama kalau kita ini tidak taat sama Allah, mesti banyak problem. Tapi kalau kita ini saat sama Allah, insya Allah dalam istiqomah ketaatan kita akan nyaman. Nah, saya pesan terakhir, waktunya tinggal setengah menit, ya. Supaya hidup kita ini minimal yang kita lakukan bisa selamat Pak. Ini satu Pak, berusahalah makan yang halal. Ya, bensinnya bener, ya kan? Karena bensinnya haram ibaratnya solar dicampur banyu, mobilnya berbek. Ibaratnya ngoten ya.
Ya, jadi nek makanannya haram, angel dijak taat itu biasanya. Ya, angel betul ya, setuju. Makan yang halal diusahakan, berarti dari sumber rezeki yang halal. Yang kedua, kumpul ulama, berarti nek gak ngaji, yo ngajar ngaji. Angel juga, angel juga. Gampang loh Pak ini so, sebabnya anak segone. Bukan itu ya. Jadi kumpul ulama, yaitu aktivitasnya belajar maupun ngajar. Yang ketiga, sholat berjamaah. Jenengan kalau memang nggak ada undur, diusahakan sholat berjamaah. 3 ini dilakukan, insya Allah nyaman sudah. Dan di luar berusaha mentaati Allah. Hindari punya tanggungan sama manusia, apapun ya, baik kesalahan maupun harta dan lain-lain. Kalau sudah terjadi, selesaikan dan mohon maaf. Bisa jadi besok mati itu saya enak gitu loh Pak. Iya kan, sewaktu-waktu happy ending kan gitu. Yang tugas yang keempat ya tadi, dimensi 3 harus diperjuangkan bersama-sama agar menjadi ibadullah yang sempurna. Saya pikir itu sudah pukul 6 Pak. Terima kasih segala perhatiannya. Ada dialog atau cukup? Oh iya, ada dialog ya Pak. Monggo Pak. Jadi semua itu ada cara berpikir dan metodenya Pak. Gini saja, saya sampaikan pokoknya saja. Kelompok yang selamat itu siapa? Itulah yang disebut dengan apa Pak? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jangan diklaim untuk nama satu organisasi, tidak. Tapi itu klaim Rasulullah, sebuah kelompok umat Islam yang benar. Apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah, yaitu mengikuti sunnah. Wal Jamaah itu siapa? Sahabatul Adzam, sahabat yang terbanyak. Maka siapa yang mengikuti Rasul dan sahabat yang terbanyak itu yang benar. Gitu Pak ya. Nama organisasi kelompoknya apapun, kalau ahli sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan as-sunnah dan kelompok sahabat yang banyak, mayoritas, itu mesti benar. Jadi tidak diklaim satu nama organisasi, tidak. Dari 73 itu yang benar itu Pak, satu. Walaupun berbeda-beda nama, baju bahasa saya ya. Yang kedua, kenapa terjadi perbedaan pendapat para madzhab? Karena dalil itu Pak, ada qot'i subut, qot'i dalalah. Qot'i subut itu sumbernya pasti benar, qot'i dalalah itu maknanya pasti benar. Ini nggak ada beda pendapat. Contoh, riba itu haram, itu nggak boleh beda pendapat. Karena dalilnya jelas, sumbernya Al-Quran, maknanya jelas. Wa akhalal bai'a wa haruma riba. Ini nggak boleh beda pendapat. Nggak boleh beda pendapat ya. Yang boleh pindah pendapat itu jika dalil ini salah satunya tidak qot'i. Misalnya sumbernya Quran, tapi maknanya tidak mesti itu. Ada perbedaan persepsi makna. Contoh, menyentuh tangan ini laki perempuan membatalkan wudu apa enggak? Itu beda pendapat. Allah mastumun nisa ini beda pendapat. Karena bisa maknanya menyentuh dengan tangan, bisa maknanya menyentuh jima. Persepsinya beda. Ini namanya dhon dalala. Pemaknanya ada beda persepsi, maka akan terjadi perbedaan pendapat. Nah, wilayah-wilayah yang ada dhon inilah terjadi berbeda pendapat. Tugas kita apa? Mencari dalil terkuat, alasan yang terkuat dari pendapat para ulama madzhab itu. Itu yang kita ambil. Jadi boleh Pak kita lintas madzhab. Ya, tidak harus mengikuti madzhab A, tidak harus. Cari pendapat yang terkuat, karena hukum syara itu adalah pilihan kita terhadap sebuah perbuatan atau benda yang itu nanti dipertanggungjawabkan sendiri. Contoh, kunut subuh itu beda pendapat. Ada yang bilang tidak disyariatkan, ada yang bilang disyariatkan. Imam Syafi'i berpendapat ada kunut subuh, yang lain tidak, misalnya Imam Hambali. Kenapa? Karena ini ada perbedaan cara menilai dalil. Gampangnya begitulah ya. Tadi kunut subuh itu kenapa terjadi perbedaan pendapat. Terus yang ketiga apa Pak? Perlu dijawab Pak. Kalau masalah dakwah tidak pakai kekerasan Pak ya. Tidak boleh ngeruduk, nggak boleh fisik, tetapi harus menyampaikan dengan baik, berpendapat dengan baik. Rasulullah itu pada masa di Mekah tidak pernah ngeruduk pemuka Mekah, bahkan doif gitu ya. Jadi disampaikan dengan cara yang baik. Salah satu contoh Nabi Harun sama Musa ke Fir'aun aja disuruh kaulan layinan kan, berkata yang lemah lembut, argumentatif. Ini ditolak urusan mereka. Tugas kita adalah menyampaikan dan mengajak. Itu Pak, kalau saya begitu. Jadi tidak boleh dengan cara fisik, tapi dengan pemikiran, dengan memberi nasihat.
gitu ya masukan. Saya ingin mengajak selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Itu Pak. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang hilaf. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.